Berdasar hasil survei, lebih dari 92% mereka pro Republik. Hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan gerakan terorisme. Dampak dari serangan dilakukan oleh KKB di Papua baru-baru ini ternyata cukup besar. Tak hanya bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI dan KKB saja, namun juga dirasakan oleh warga sipil Papua. Dilansir dari surya.co.id, warga masyarakat di Papua khususnya Intan Jaya semakin merasakan ketulusan prajurit TNI dalam menjaga dan melindungi mereka. Tanpa kenal lelah dan menyerah, prajurit TNI bekerja setulus hati hingga mengorbankan darah dan keringat. Bahkan hingga saat ini tak sedikit pun prajurit TNI yang telah gugur di medan perang akibat ulah kelompok separatis di Papua. Dan perasaan sebaliknya dirasakan warga sipil Papua kepada KKB. Mereka semakin membenci dan bahkan siap melawan kelompok pemberontak itu. Kerja nyata, kerja ikhlas dan kerja keras para kesatria Tengkorak Kostrat pimpinan Letko Infantri Adiansah alias Raja Aibon Kogila di Intanci Papua semakin menunjukkan perubahan yang positif. Pasca kontak tembak antara pasukan Tengkorak dengan KKB Papua di beberapa lokasi, di beberapa waktu kebelakangan pasukan Tengkorak Kostrat semakin dicintai masyarakat. Di sisi lain, masyarakat Intan Jaya semakin tidak menyukai bahwa sikap melawan gerombolan KKB Papua karena selama ini selalu membuat masyarakat Intan Jaya cukup menderita. Bagi sebagian pemuda di Intan Jaya, mengojek merupakan salah satu pekerjaan yang menguntungkan. Apalagi selama ini Raja Aibon selalu memberdayakan mereka agar penghasilannya tetap ada. Lain pemuda, lain pula mama-mama. Selama 7 bulan belakangan program borong hasil bumi dikalahkan oleh pasukan Tengkorak Kostrat telah membuat perputaran roda perekonomian masyarakat Intan Jaya berubah secara signifikan. Mama-mama begitu senang saat semua hasil kebunnya diborong habis oleh para kesatria Tengkorak. Mereka menjadi lebih bersemangat berkebun. Dapur mereka pun tak pernah putus mengebur. Selain itu, baru-baru ini anggota KKB Papua menyerah dan serahkan senjatanya kepada TNI di wilayah perbatasan RI PNG. Melansir dari penerangan Kodam Cendrawasih, mantan anggota KKB Papua inisial E dan J menyerahkan secara sukarela senpi jenis Envelope kepada Satgas Pamtas RI PNG Unit 725 Murwagi, naungan Kolakops Korem 174 ATW di Kabupaten Probolinggo, Papua Selatan. Melansir dari Tribun Papua, Kolonel Kaf Herman Taryaman, Kapindam 17 Cendrawasih menjelaskan kronologi kontak tembak yang sebelumnya terjadi. Ia mengatakan sebelumnya pada Minggu 23 April 2023 KKB menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Unit 305 TKE di Kampung Senggili menuju Kampung Kusugi. Akibat gangguan tersebut, ia melanjutkan membuat resah masyarakat di Kampung Senggili, Kampung Kusagi dan Kampung Mamba Bawah. Atas keresahan itu juga memicu keributan antara gerombolan KKB dengan masyarakat di Papung, Papua. Bahkan warga setempat mengusir kelompok ini keluar dari kampung. Dikatakan saat terjadi serangan aparat keamanan langsung melakukan siaga mengantisipasi terjadi serangan gerombolan KST atau KKB. Kolonel Herman juga menambahkan, hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Intan Jaya, di mana mereka sepakat untuk melawan gerombolan KST atau KKB karena meresahkan dan membuat situasi tidak aman.